Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yengsi Anita Putri, NPM 20 113 41 1038. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas TIK dengan materi sistem pernapasan pada manusia. Standar kompetensi menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dalam pernapasan dan penyakit yang mungkin terjadi pada sistem pernapasan manusia. Kompetensi dasar menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses yang terkait dengan sistem pernapasan manusia dan penyakit yang terjadi pada sistem pernapasan tersebut. Selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian dari bernapas. Yang kedua, mampu menyebutkan organ-organ yang terlibat dalam sistem pernapasan. Dan yang ketiga, mampu menyebutkan beberapa penyakit dalam sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia meliputi 3 hal. Yang pertama, bernapas. Bernapas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan atau menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida. Yang kedua adalah pertukaran gas. Pertukaran gas yang dimaksud adalah pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Yang ketiga, reaksi enzim. Pernapasan terdiri atas 2 macam. Yang pertama, pernapasan langsung, dan yang kedua adalah pernapasan tidak langsung. Selanjutnya, organ-organ dalam sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, hidung. Hidung merupakan tempat pertama masuknya udara pernapasan. Rongga hidung dibatasi oleh sekat tulang rawan yang di sisinya terdapat tonjolan yang mengandung banyak kapiler darah yang disebut sebagai konka, yang berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Pada rongga hidung juga terdapat selaput lendir yang berfungsi untuk menangkap partikel zat yang masuk bersama udara pernapasan. Yang kedua adalah faring. Faring merupakan persimpangan saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Selanjutnya, laring. Laring memiliki panjang 3-4 cm. Laring ini disebut juga sebagai pangkal tenggorokan. Pada pangkal laring terdapat tulang rawan yang disebut sebagai epiglotis. Epiglotis ini berfungsi untuk mengatur perjalanan udara pernapasan dengan makanan. Selanjutnya, trakea. Trakea atau batang tenggorokan berbentuk seperti pipa yang panjangnya lebih kurang 11 cm. Trakea ini terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama, lapisan luar dibangun oleh jaringan ikat. Yang kedua, lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Yang ketiga, lapisan dalam terdiri atas jaringan epitel berselia yang menghasilkan lendir. Dan yang selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru atau pulmo. Paru-paru sebelah kanan terdiri atas 3 lobus, sedangkan paru-paru sebelah kiri terdiri atas 3 lobus. Di dalam paru-paru terdapat lebih kurang 300 juta alveolus, di mana fungsi alveolus itu adalah sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Dilapisi oleh selaput tipis atau yang disebut sebagai pleura. Antara pleura dan paru-paru terdapat cairan limpa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada saat kontraksi dan relaksasi. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman kita tentang sistem pernapasan manusia, maka kita dapat memperhatikan bagan berikut ini. Yang pertama, tahapnya adalah rongga hidung. Udara masuk ke dalam rongga hidung dengan mengalami berbagai proses sehingga udara lanjut ke faring, kemudian menuju laring, dan selanjutnya trakea, dan berakhir pada paru-paru. Berikutnya, beberapa penyakit pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama, faringitis. Faringitis adalah peradangan faring yang diakibatkan oleh interaksi bakteri, virus, atau karena merokok.
Gejala yang timbul adalah ada rasa nyeri saat menelan makanan dan kerongkongan terasa kering. Yang kedua, TBC atau tuberkulosis. Penyakit TBC menyerang paru-paru karena infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menular lewat udara. Yang ketiga, pneumonia. Pneumonia merupakan peradangan paru-paru yang diakibatkan karena infeksi virus, bakteri, atau benda-benda asing yang masuk ke dalam paru-paru. Hal ini mengakibatkan adanya timbunan cairan, eritrosit, dan leukosit di dalam alveolus. Untuk menambah pemahaman teman-teman, maka dapat mengerjakan soal latihan yang sudah saya siapkan berikut ini. Profil. Thanks for watching in video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.